Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Wahab. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7 pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai, mari kita membaca doa surat Fatihah terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Baik anak-anak, silakan dibuka buku paketnya pembelajaran ke-6. Ayo membaca. Siti, Dayulani, Udin, Beni, dan Edo ingin belajar membuat tempe. Di sekitar tempat tinggal mereka ada tempat pengolahan tempe. Sebelumnya mereka telah membaca beberapa informasi tentang pembuatan tempe. Bacalah teks berikut ini. Cara membuat tempe. Kedelai merupakan hasil perkebunan yang memiliki banyak manfaat. Tempe adalah salah satu hasil teknologi pangan dari kedelai. Cara membuatnya cukup mudah. Kacang kedelai digunakan untuk membuat tempe. Selain itu ditambahkan ragi tempe serta daun pisang. Pertama, kacang kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direndam selama 12-18 jam. Kacang kedelai dicuci hingga kulitnya terlepas. Lalu kacang kedelai dikukus atau direbus hingga empuk. Kacang kedelai yang sudah empuk diangkat dan ditiriskan. Ragi tempe dapat ditaburkan jika suhunya telah berubah menjadi hangat. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Itu dari kedelai diolah menjadi tempe. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe. Melalui teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Ayo berlatih, amati teks pada paragraf terakhir. Apa manfaat teknologi pangan terhadap hasil panen kacang kedelai? Uraikan di bawah ini ya. Silakan. Untuk jawaban ini nanti silakan dikerjakan sendiri ya. Teks di atas dibaca kembali, pasti akan menemukan manfaat dari teknologi pangan terhadap kacang kedelai itu apa. Ditulis ini ya. Lengkapi kalimat di bawah ini. Gunakan kata-kata dalam kotak untuk membantumu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui titik-titik pangan. Di sini ada, di atas tadi kan ada bacaannya. Silahkan coba, mungkin ada lagi di sini. Pasti akan ada kata-kata yang telah dipotong. Saya kasih contoh satu. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui teknologi pangan. Titik-titik itu berarti apa? Jawabannya teknologi. Bahan utamanya adalah kacang, titik-titik, dan ragi tempe. Ragi tempe berguna dalam titik-titik perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat titik-titik kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari kedelai akan berubah menjadi tempe. Titik-titik tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Silahkan dibaca lagi teksnya di atas. Itu untuk membantu menjawab pertanyaan di dalam kotak ini ya. Kalau tidak jadi ada konsumsi kedelai teknologi proses suhu. Ini ya, bisa memilih di sini atau kalian baca teks di atas tadi ya. Ayo mengamati. Siti, Dayulani, Udin, Edo, dan Beni ikut serta membuat tempe. Mereka bekerja sama menyiapkan proses pembuatan tempe. Udin dan Edo menyiapkan kompor dan panci. Dayu mencuci kacang kedelai dibantu oleh Lani. Siti dan Beni bertugas merebus kacang kedelai. Siti harus mengisi panci dengan air. Panci yang tersedia berukuran besar. Gelas untuk menuang air berukuran kecil. Siti menghitung banyaknya gelas berisi air agar panci terisi sampai penuh ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu panci terisi penuh air setelah dihitung 9 gelas satuan. Artinya volume satu buah panci setara dengan 9 gelas
satuannya. Air di dalam gelas ini jika dituangkan di panci ini sama ya. Akan menjadi penuh, berarti 9 gelas itu sama dengan satu buah panci ya. Ukurannya sama. Ayo berlatih. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, lingkari volume air yang lebih banyak ya. Itu ada gambar 1, gelasnya ada 3. Gambar 2, gelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 10. Gelas yang ketiga ada 2. Panci yang ketiga gelasnya ada 2. Panci yang keempat gelasnya ada 6. Dan panci yang kelima gelasnya ada 1. Dari 1, 2, 3, 4, 5 panci tersebut, manakah kira-kira yang memiliki volume air paling banyak jika dituangkan ke dalam panci ini ya. Silahkan dilingkari 1, 2, 3, 4, 5. Ada salah satu di antara kelima tersebut, silahkan dilingkari yang memiliki volume paling banyak. Silahkan dilingkari ya dari gambar tersebut. Misalkan kalau ini yang paling banyak, silahkan dilingkari ya. Silahkan. Jika bukan itu, pilih lagi yang lain silahkan dan dilingkari. Ayo berdiskusi. Itu ada gambar anak-anak sedang membuat tempe atau mengolah tempe. Bacalah teks berikut. Setelah membuat tempe, Siti dan teman-teman akan mengolah tempe yang sudah jadi. Mereka membayangkan menu masakan yang akan dibuat dari tempe. Siti ingin membuat tempe balado karena Siti suka pedas. Edo ingin membuat semur tempe karena Edo suka rasa manis. Lani ingin membuat tempe asam manis karena Lani suka rasa asam dan saus tomat. Beni, Dayu, dan Udin lebih suka tempe yang digoreng, rasanya asin dan gurih. Siti memaksa ingin membuat tempe balado. Demikian pula Edo tetap bertahan ingin membuat semur tempe. Karena tidak ada yang mau mengalah, hampir saja tempe tidak jadi diolah. Keinginan setiap orang berbeda-beda. Jika setiap orang memaksakan kehendak, akan terjadi pertengkaran. Akhirnya Siti dan kawan-kawan berdiskusi untuk menentukan jenis masakan yang akan dibuat. Siti tidak ingin masakan kehendak. Siti paham bahwa tidak semua orang suka pedas. Siti memiliki tenggang rasa terhadap teman-temannya. Begitu pula Edo dan Lani, mereka tidak memaksakan keinginan pribadi. Dari hasil diskusi, semua sepakat untuk membuat tempe mendoan. Perbedaan sifat dan kebiasaan dapat menimbulkan pertengkaran jika tidak ada yang mau mengalah. Sikap itu tentu saja tidak baik. Perbedaan sifat dan kebiasaan tidak akan menjadi masalah jika bertoleransi terhadap sifat dan kebiasaan orang lain. Tegang rasa adalah sikap mau memahami keadaan orang lain. Diskusikan dengan temanmu mengenai hal baik dan tidak baik yang mungkin terjadi jika terdapat perbedaan sifat dan kebiasaan dari setiap orang. Nah ini ya, ayo menulis. Amati hasil diskusi mengenai berbagai akibat dari adanya perbedaan sifat dan kebiasaan pada setiap orang. Nah itu ada muncul sikap tegang rasa, berbeda pendapat, perang antar suku bangsa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, memicu pertengkaran, menghargai perbedaan, memaksakan kehendak, memperkaya wawasan, tidak mau bersatu. Tuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut. Di bawah ini ada tabel ya, itu ada perlu ditiru dan perlu dihindari. Dari ini ya, dari bacaan ini ada muncul sikap tegang rasa sampai tidak mau bersatu. Dari beberapa istilah di sini ya, silahkan nanti dikelompokkan di sini. Yang perlu ditiru itu yang mana? Diambil sini. Misalkan perlu ditiru, muncul sikap tegang rasa ya. Perlu dihindari. Nah, itu perang antar suku bangsa misalkan ya. Itu misalkan nanti silahkan dilengkapi lagi dari kata-kata ini silahkan diisi di dalam kotak ya. Paham anak-anak? Baik, sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik.
Mungkin hanya itu anak-anak yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.